Halo Kang Dece semua, selamat datang di podcast perdana kita Ruang KPTU, Kelompok Profesi Ternak Unggas Universitas Pajajaran. Podcast ini merupakan wadah kita untuk berdiskusi mengenai dunia perunggasan, baik itu tentang peternakan itu sendiri ataupun prospek-prospek pekerjaan yang ada di dunia perunggasan. Oke, pada podcast perdana ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita yaitu ada Kang Dasar Diman. Oke Kang, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Kante semua, perkenalkan nama saya Dasara Desa Putra Abiman selaku Ketua Umum KPTU periode 2024-2025. Dimana kali ini saya akan menemani untuk ngobrol santai ya, terkait KPTU dan mungkin nantinya terkait dunia perunggasan juga. Oke, pastinya di sini akan seru banget karena kita bakal ditemenin langsung oleh ketua umum kita pada periode kepengurusan ini. Jangan lupa tetap pantengin terus podcast perdana kita. Oke Kang, pertama-tama nih boleh dong ceritain sedikit tentang apa sih itu KPTU sama peran KPTU nih di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Oke, dan juga memperkenalkan ke teman-teman sekalian juga ya. Jadi kelompok profesi tetap unggas atau biasa disingkat KPTU itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keprofesian ternak unggas. KPTU sendiri merupakan UKM tertua di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran yang telah berdiri sejak tahun 1965. Nah, dahulu tuh mungkin ini teman-teman juga banyak yang belum tahu ya. Dahulu itu KPTU sebelumnya memiliki nama SPC atau Student Poultry Club yang mana diubah di tahun 1990 menjadi kelompok profesi ternak unggas yang biasa sekarang disingkat menjadi KPTU. Nah, KPTU sendiri berdiri sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktis. Kami berupaya menjadi ruang bagi tema FAPET 4 untuk mendalami keilmuan keprofesian dan pastinya kewirausahaan di bidang perunggasan. Kayak gitu. Wah, mantep banget nih cerita dari Kang Nasa tadi tentang sejarah KPTU. Kira-kira nih Kang, aku di sini mau nanya lagi. Kira-kira dari Abang sendiri, apa sih yang menarik di KPTU Fapet 4? Karena kan banyak banget orang yang ngira kalau organisasi itu cuma sekedar kumpul-kumpul aja tanpa ada hal-hal yang menarik. Boleh dong Kang ceritain hal yang menarik apa sih yang ada di KPTU sendiri? Ya, memang kalau kita berbicara soal organisasi kan pasti selalu berkaitan dengan sekumpulan banyak orang ya. Cuman di KPTU sendiri kita nggak hanya sekedar kumpul, kita juga punya banyak program kerja yang dilaksanakan. Dimana tahun ini program kita dibangun berdasarkan dari 3 fokus utama kita, yaitu yang pertama penguatan kompetensi anggota. Nah, kalau teman-teman ketahui saat ini kita sedang melakukan program pemeliharaan ayam petelur, di mana ini menjadi sebagai media praktik langsung untuk anggota yang bisa mendukung pengembangan kompetensi dari anggota itu sendiri. Di sana mereka akan belajar dan memahami mulai dari manajemen kandang, nutrisi, hingga sampai nanti produksi. Dan juga pastinya kita punya program pelatihan-pelatihan lainnya. Terus yang fokus kedua kita itu ada jaringan dan kolaborasi, di mana kita selalu berusaha terus untuk menjalin hubungan dengan berbagai mitra hingga peternakan swasta agar anggota KPTU sendiri bisa terjun langsung ke dunia industri lewat magang ataupun nanti kunjungan secara teknis gitu. Lalu yang terakhir fokus kita itu peningkatan branding. Kita juga cukup aktif memproduksi konten-konten formatif seputar perunggasan melalui media sosial juga mungkin ini menjadi salah satu peningkatan branding dari kita juga ya, dari divisi kreatif. Nah, selain itu juga kita selain program-program tadi yang disebutin, ada kegiatan besar yang sedang kami garap dan menjadi unggulan untuk tahun ini, itu ada kontes ayam belung dan peringatan Hari Ayam dan Telur Nasional. Nah, untuk kontes ayam belung sendiri ini bukan sekedar lomba, tapi juga bagian dari misi kami dalam meningkatkan dan mengembangkan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang untuk para penghobi ayam pelung menyalurkan hobi mereka menjadi prestasi sekaligus ruang pembelajaran langsung bagi anggota kami dalam mempelajari budaya lokal, khususnya ayam pelung. Sedangkan untuk Hari Ayam dan Telur Nasional atau yang biasa kita singkat HTN, itu kami rancang dalam bentuk lomba karya tulis ilmiah dan juga dengan program pengabdian masyarakat. Harapannya ini jadi ruang untuk mahasiswa dari berbagai latar belakang beradu gagasan sekaligus menunjukkan bahwa sektor unggas punya banyak peluang untuk dikaji, dikembangkan, dan dibanggakan. Tapi nggak berhenti di situ, kami juga mengadakan program edukasi langsung ke masyarakat desa seperti penyuluhan gizi berbasis protein hewani dari ayam dan telur,
serta pembagian telur gratis. Tujuannya sederhana tapi cukup penting menurut kami, di mana itu meningkatkan pemahaman masyarakat soal pentingnya konsumsi protein hewani. Jadi dari program kerja ini HTN bukan hanya sekedar memperingati tapi benar-benar mengisi hari nasional ini dengan penuh makna, seperti itu. Oh, berarti di KPTU itu sendiri berarti bukan hanya wadah bagi mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat luas ya, Kang, ya? Betul sekali. Karena memang yang kita tekankan sebisa mungkin kita juga berdampak terhadap masyarakat, seperti itu. Mantap banget nih. Oke, Kang, karena kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang program kerja nih, Kang, nih ya. Mungkin ada beberapa atau banyak orang yang penasaran gimana sih, Kang, suasana di KPTU itu sendiri. Apakah karena program tadi nih yang kelihatannya aktif banget nih, apakah serius banget atau kita bisa seru-seruan sambil belajar gitu, Kang, nih? Anyway, ini juga sedikit cerita ya, juga menggambarkan bagaimana suasana di KPTU sendiri. Suasana di KPTU sendiri itu bisa terbilang profesional, cuman kita juga tidak lupa akan kekeluargaannya. Jadi kita serius dalam belajar dan bekerja, tapi tetap santai, suportif, dan saling mendorong satu sama lain. Di KPTU kita bukan cuma sekedarkan kerja, kita juga adalah keluarga kecil yang punya tujuan besar, ibaratnya seperti itulah. Setiap anggota juga punya ruang untuk berkembang tanpa takut salah, karena selalu ada yang bantuin, ngingetin, dan nemenin proses belajarnya, seperti itu. Terus bahkan banyak yang awalnya datang tanpa pengalaman apa-apa, tapi karena dukungan dan lingkungan yang suportif di internal KPTU itu sendiri, akhirnya banyak orang yang bisa sekarang berani mengambil banyak peran, seperti itu. Jadi sebenarnya budaya ini tuh udah turun-menurun, dan menurut saya itu menjadi sebuah kekuatan dari KPTU itu sendiri, di mana kita saling membentuk bukan hanya dari sisi keilmuan dan keterampilan, tapi juga dari sisi karakter, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan. Jadi kalau ditanya, suasana di KPTU bukan hanya sekedar organisasi, tapi tempat kita apa ya, menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri secara bersama gitu loh. Oke. Berarti secara nggak langsung emang suasana di KPTU itu sendiri tuh benar-benar kekeluargaan ya, Kang, ya? Ya betul, itu jadi asas kita dalam berorganisasi juga. Nah, mungkin ini juga sering nih, Kang, jadi pertanyaan nih, Kang. Terutama buat mahasiswa-mahasiswa baru nih, Kang. Kadang kan suka ada rasa-rasa minder gitu, Kang, buat kita gabung karena banyak juga yang mikir, "Aduh, aku takutnya nggak bisa ngikutin alurnya nih karena belum punya pengalaman." Menurut Kakak itu gimana nih, Kang? Oke, saya percaya banyak dari anggota KPTU sekarang pun memulai semua ini dari nol. Maksudnya, mereka masuk pun bener-bener tanpa pengalaman apapun gitu loh. Cuman ya itu, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita akan selalu mendampingi anggota baru dalam proses belajarnya, bahkan kita selalu berusaha untuk memfasilitasi apa yang teman-teman butuhkan sehingga mereka bisa mulai berkembang secara bertahap. Jadi nggak usah takut dan nggak usah minder kok. Oke, Kang, karena kan dari tadi kita udah berbincang-berbincang tentang KPTU nih. Nah, mungkin di sini aku sebagai Mas gitu ingin menanyakan pengalaman-pengalaman pribadi Akang gitu, yang seru atau menarik yang udah Akang lakuin di KPTU atau pencapaian apa sih yang menurut Kakak, "Oh, ini goals gua nih buat di KPTU." Kayak gitu. Sebenarnya hal menarik banyak ya, terutama memang ketika kita rajin berkumpul di sekre atau mes KPTU itu sendiri, itu bener-bener banyak. Ada aja hal yang menarik, hal-hal lucu yang terjadi di momen-momen tersebut gitu loh. Dan kalau berbicara soal pencapaian, pastinya pencapaian secara pribadi ya, secara diri saya sendiri, itu pastinya ketika saya diamanahi untuk menjadi ketua umum KPTU di periode tahun ini. Karena saya telah menyaksikan lah bagaimana KPTU ini menjadi wadah dalam berkembang, maksudnya perkembangan diri saya sendiri gitu. Jadi ketika saya memiliki kesempatan untuk memperkuat peran saya di sini, pastinya saya akan juga berusaha untuk membantu teman-teman yang lain, khususnya anggota KPTU yang lain untuk juga ikut berkembang ke sana, seperti itu. Oke, menarik nih. Banyak ya pencapaian Kang Nasa itu di KPTU sampai akhirnya terpilih sebagai ketua umum. Nah, Kang, kita kan tahu nih, alur dunia perunggasan itu kan luas banget ya. Ada yang on farm atau pakan dan lain halnya. Nah, mungkin banyak juga orang yang bertanya-tanya,
Kayaknya kalau misalkan kita masuk ke dunia perunggasan ataupun dia tertarik ke dunia perunggasan itu mulainya dari mana? Kayak gitu, Kang. Mungkin ada nggak sih tips and trick dari Abang sendiri gitu buat mulai masuk ke dunia perunggasan itu baiknya dari mana? Kayak gitu, Kang. Nah, ya sebenarnya utamanya teman-teman coba berani mulai dari langkah kecil, misalnya ikut pelatihan, gabung proyek-proyek kecil bersama teman, atau cari kesempatan magang di peternakan karena dari situ kita bisa dapat gambaran secara luas lagi dan secara nyata bagaimana kondisi lapangan tersebut tuh. Selain hard skill juga jangan lupa terkait soft skill, yang gak kalah penting menurut aku karena kayak komunikasi, kerja sama tim, terus manajemen waktu, dan juga keberanian buat ambil keputusan, itu semua bakal kepake banget lah. Apalagi kalau nanti kita terlibat langsung di suatu industri gitu. Dan suatu hal yang paling aku rasain, belajar dari praktik itu jauh lebih nempel dibanding teori. Emang teori penting ya, tapi kadang justru di kandang atau saat kita diskusi bareng, kadang tuh dapat pemahaman yang lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan tunggu sempurna dulu, yang penting coba mulai dulu aja. Oh, berarti tips utama untuk memulai itu berani. Betul nggak, Pak? Oke, mungkin yang terakhir nih, Kang nih. Sepengalaman Akang nih terjun di dunia perunggasan, kira-kira menurut Akang itu sesuai ekspektasi atau enggak nih, Kang? Mungkin maksud dari terjun di dunia peringatan ini kan ya sebagai mahasiswa ya, Iya. yang memang, awalnya aku kira cuma soal ngurus ayam ataupun ya kayak kasih pakan, ngasih minum gitu, bersihin tesesnya, nyatanya memang jauh lebih luas dan dinamis. Potensi sektor dunia perunggasan itu gede banget, tapi syarat utamanya kita harus kompeten dan inovatif. Maksud dari kompeten ini berarti paham dasar dan paham regulasi, juga inovatif artinya berani coba teknologi baru, mikir model bisnis yang lebih kreatif dan peka sama perubahan pasar. Itu yang menurutku perlu dipelajarin terkait dunia perunggasan. Oke nih, Kang, mungkin dari Akang sendiri nih, ada nggak sih harapan-harapan di KPT Unpad itu sendiri yang semoga pada tahun kepengurusan ini bisa tercapai gitu, Kang? Baik, untuk harapan sendiri ya pastinya KPTU selalu bisa menjadi wadah dalam perkembangan teman-teman Kema Kapet, khususnya dalam mengembangkan ilmu-ilmu di bidang perunggasan. Dan pastinya yang saya harapkan juga dari KPTU bisa berdampak lebih luas lagi, khusus untuk ke Kema Patet 4, bahkan masyarakat yang lebih luas. Oke, mungkin cukup sekian episode hari ini. Jangan lupa saksikan terus Ruang KPTU sebagai wadah kita dalam berbincang dunia perunggasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.